Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Andini Farashariza dengan akhir MPM 11. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pemahaman konsep tindak tutur dan kesantunan berbahasa bagi mahasiswa dalam berkomunikasi, serta bagaimana bahasa berperan dalam interaksi sosial, khususnya dalam konteks sosiolinguistik. Dalam konteks sosiolinguistik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Di sini, bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat berkomunikasi, tetapi juga sebagai cerminan budaya, identitas sosial, dan nilai-nilai kesopanan. Dalam kehidupan kampus, bahasa menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk membangun relasi sosial, baik dengan dosen, teman, maupun masyarakat luas. Melalui bahasa yang santun, seseorang menunjukkan sikap hormat, empati, dan kecerdasan sosial. Kesantunan berbahasa juga berarti mampu menyesuaikan pilihan kata, intonasi, dan gaya berbicara dengan situasi, serta siapa lawan bicara kita. Seperti contoh, cara berbicara kepada dosen tentu berbeda dengan cara kita berbicara kepada teman sebaya. Inilah yang disebut sebagai sensitivitas sosial dalam berbahasa, inti dari sosiolinguistik. Ya, terus itu ada pemahaman konsep tidak tutur dan kesantunan berbahasa. Dalam ilmu pragmatik, setiap ujaran bukan hanya sekedar rangkaian kata, tetapi juga sebuah tindakan. Konsep ini disebut dengan tindak tutur. Menurut teori Tarigan, tindak tutur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada tindak tutur lokusi, yaitu ujaran yang menyampaikan makna secara langsung atau literal. Yang kedua ada tindakan ilokusi, yaitu maksud dan tujuan di balik ujaran, seperti memerintah, memohon, memuji, atau berjanji. Yang ketiga yaitu tindakan perlokusi, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh ujaran terhadap pendengar. Salah satu bentuk tindak tutur yang penting dalam kehidupan sosial adalah tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ini digunakan untuk menyatakan perasaan atau sikap penutur terhadap suatu keadaan. Contohnya ketika seseorang berkata, "Terima kasih, Pak, atas penjelasannya," atau "Maaf, Bu, saya lupa mengerjakan tugas." Nah, ujaran sederhana ini memiliki makna sosial yang mendalam karena mencerminkan kesantunan, empati, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Dalam penelitian Maruba Daulat dan Asih Rianingsih tahun 2025, ditemukan bahwa tindak tutur ekspresif seperti ucapan terima kasih, pujian, keluhan, dan permintaan maaf sangat sering muncul dalam pembahasan bahasa Indonesia di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya alat penyampaian pengetahuan, tetapi juga jembatan emosi dan keharmonisan sosial antar guru dan siswa. Dan selanjutnya ada bahasa dalam interaksi sosial. Tindak tutur dalam konteks sosial. Bahasa memiliki peran yang sangat besar dalam interaksi sosial. Melalui tindak tutur, seseorang dapat membangun hubungan, mengekspresikan perasaan, bahkan memengaruhi perilaku orang lain. Sebagai contoh, ucapan pujiannya yaitu, "Bu, cara Ibu menjelaskan tadi bagus sekali. Jadi gampang dipahami." Tidak hanya menunjukkan rasa kagum, tetapi juga memperkuat hubungan positif antara siswa dan guru. Begitu pula ketika seseorang mengeluh dengan sopan, "Aduh Bu, soal ini agak sulit." Ujaran tersebut menunjukkan kejujuran dan berharap akan bantuan, bukan sekadar keluhan negatif. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa tindak tutur dalam konteks sosial selalu memiliki dimensi emosional dan moral. Setiap kata yang diucapkan dapat membangun atau justru merenggangkan hubungan sosial, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sebagai mahasiswa, memahami konsep tindak tutur dan kesantunan berbahasa sangatlah penting. Karena melalui bahasa yang santun, kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun citra diri,
menumbuhkan rasa saling menghargai, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam berinteraksi. Mari kita gunakan bahasa dengan bijak, sopan, dan penuh empati, sebab tutur kata yang baik adalah cerminan dari kepribadian yang berilmu dan beretika. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.